Hai guys, ketemu lagi sama gue Aditya Loji. Kali ini kita mau ngomongin satu sepatu. Ya, lihat dong logonya ya. Salah satu sepatu yang bisa gue bilang paling mutakhir dari Adidas dan prosesnya dipanggang. Sebelum kita mulai, welcome back to The Sneakers. Guys, ya, setelah sekian lama akhirnya ada sepatu juga yang bikin gue penasaran. Dan ini sempat gue posting juga sebenarnya di TikTok dan di Instagram Reels ya. Gue bilang stories udah banyak. Anyway, jadi sepatu ini tuh sebenarnya adalah bisa gue bilang sepatu statement, sepatu yang dibuat yang dimana Adidas ingin menunjukkan kemampuan developmentnya, dan memang ini dijual atau dibentuk dengan nggak main-main ya. Kita buka aja karena jeng dalamnya ya, untuk packingnya kayak begini guys. Ini adalah kayak semacam, ini bukan aluminium foil anyway ya, ini mungkin mirip sama bungkusan snack gitu yang menyerupai aluminium foil, silver cover, dan sini ada logo Adidas Performance nya ya, walaupun gue ada pendapat sendiri nanti. Dan kita buka aja, ini dia ya, Adidas Climacool Lace. Yes, Climacool Lace. Wow, luar biasa ya. Ketika lo lihat sepatu ini, yes, benar bahwa sepatu ini fully 3D printed ya. Tapi Adidas punya istilah sendiri mengenai itu ya. Gua akan taruh dulu sepatunya. Teman-teman pasti yang lihat sepatu ini langsung familiar sama shape-nya sepatu Adidas running yang belakangan ini keluar ya. Karena shape ini dipakai di Adizero, kemudian Boston, kemudian Adizero Evo SL juga shape kayak gini ya, dengan logo 3 stripes yang lantang di bagian luar tuh ya. Hampir semua sepatu Adidas sekarang tuh punya logo yang lantang kayak begini. Terbukti menjual, terbukti keren. Jadi mereka mengaplikasikan hampir ke semuanya, even ke kolaborasi Y3 ya. Tapi hari ini kita mau ngomongin tentang ini. Kenapa gue bilang ini adalah sepatu yang merupakan sepatu statement dari Adidas? Karena ya memang sepatu ini sepatu statement guys ya, menurut gue ya. Tuh lihat dong, ini fully 3D printed tuh sampai ke bawah-bawah. Udah agak kotor karena ya memang gua pakai kalau di rumah teman-teman resolusinya bagus. Ini agak basah karena tadi gua cuci ya. Dan ada hal yang nanti bisa gua terangkan kalian, tapi kita bahas dulu ya. Jadi untuk uppernya ini full 3D printed ya, atau Adidas mengistilahkan dengan digital light synthesis ya. Jadi di luar proses desain, proses eksekusi printednya itu memakan 24 jam untuk satu pair sepatu ya. Jadi dari mulai dia di printed, kemudian dia akan melalui proses pembersihan, habis itu dia akan di bake atau dipanggang ya. Dan dipanggang ini seperti yang gue bilang, ini nyata Adidas memang mengeluarkan ya statement di press release dia dipanggang atau di oven sesuai dengan lamanya dan derajatnya dengan size masing-masing. Karena pasti perlu density yang berbeda, perlu output yang berbeda juga ya. Dan sampai final, sampai dia attach si tangnya ini ya, itu memerlukan total sekitar 24 jam untuk satu sepatu gitu. Dan ini yang juga baru menarik yang gua temui ya. Jadi si lace-nya ini ya, ini tuh bukan nempel. Jadi lace-nya ini berada di sini karena talinya. Jadi talinya yang ngikat lace-nya untuk berada di dalam di permukaan sepatunya ya. Kenapa dia bisa sampai ada yang lace? Nah, karena di versi sebelumnya ya Adidas sempat ngeluarin yang versi slip-on full 3D printed, baru rilis juga di Jakarta ya, di Foot Locker, kemudian di JD Sports, dia baru keluar ya. Tapi banyak sekali yang bilang bahwa sepatu itu nggak wearable. Sepatu yang versi slip-on itu dipakai yang nggak enak. Kenapa ya? Karena walaupun ya teman-teman bisa lihat ya, itu tuh ya, dia diproduksi atau dibuat dengan density yang berbeda. Jadi bagian sininya nih ada kayak mirip sepatu sih, jadi ada kayak bantalannya gitu ya. Dia agak lebih tebel di bagian di bagian insole-nya sini ya. Ini lebih padat gitu ya, lebih padat. Di bagian sini dia berongga lagi. Nah, di bagian bawah ya, tuh dia malah sama sekali ketutup ya, untuk mencegah partikel-partikel kecil mungkin yang masuk ke dalam kaki kita. Bagian sini tuh dia juga berongga ya, berongga untuk namanya aja Climacool. Climacool itu khasnya mesti dingin sepatunya. Ini udara masuk ya. Tapi memang ya udah lah ya, lo kalau sepatu kayak gini ya udah jangan nanya, "Bang, bersihnya gimana?" Susah, udah gitu aja ya, susah.
gitu ya. Oke, bagian tumit juga tebel lagi ya. Ini semua punya density yang berbeda-beda ya. Sudah dengan kayak gitu aja, versi slip-on-nya dipakainya masih sulit, sehingga mereka mengeluarkan versi update-nya ya, yaitu yang pakai lace. Sebenarnya terdiri dalam dua warna, yang beige seperti ini sama grey. Sempat masuk di Atmos ya, versi lace ini, tapi langsung blast hilang dalam kurang dari sejam ya. Gila ya. Jadi segitu orang lagi penasarannya sama sepatu-sepatu yang punya nilai inovasi yang lebih. Apparently memang benar, gue belum pernah nyoba yang clip on sih. Tapi ini dipakai itu, ya gue harus bilang masih susah dipakainya, tapi nggak susah-susah amat karena lo bisa ngelonggarin ya. Di bagian depan sini bisa lo lebarin, kaki lo masuk juga dengan mudah. Beda sama yang pakai slip on yang konon kata itu, wah mesti agak ditarik-tarik gitu. Tapi satu sih kuncinya ya. Nah, kuncinya itu adalah size. Nah, sepatu ini hanya diproduksi half size. Jadi, half size itu apa? 7,5, 8,5, 9,5, 10,5, dan seterusnya. Beruntung kaki gue itu US 8 atau 8,5. Jadi, ketika gue naik ke 8,5 atau mungkin itu adalah Euro 42 gitu ya, dipakai itu masih pas. Jadi ngekep, lo akan berasa compressionnya langsung ya. Ngekep, dan pertama kali dipakai jujur gue bilang gak enak banget. Kenapa? Karena dia masih belum ke mold ke kaki lo. Jadi belum kayak masih gitu. Udah gitu dia keset karena lo pakai kaos kaki dong pastinya. Jadi ini kayak soal materialnya Adidas 4D ini keset gitu tuh ya. Tuh keset. Kaos kaki lo tuh pasti nempel-nempel tuh gak enak banget rasanya. Oke, sekali dipakai, 2 kali dipakai, 3 kali, yang keempat baru enak. Gua bisa pakai seharian, kayaknya dia udah break in, dan density-nya udah beradaptasi. Kemudian karena mungkin udah sering tergesek-gesek kaos kaki gitu ya, jadi agak sedikit lebih loose gitu ya. Dan ya udah gitu. Jadi gue pakai 4 kali dalam 4 hari berturut-turut, yang 4 baru enak. Sebelumnya kayak gitu ya. Dan catatan ini yang lace ya gitu. Oke. Dan gitu sih, itu yang menjadi kunci bahwa lo mesti upsize. Nah, dengan upsize itu kemungkinan kegedean itu ada, tapi kalau terus size, nggak enak banget. Misal lo 42 nih ya, lo mendingan naik ke 9,5 deh menurut gue. Karena kalau lo terus size tuh nggak enak banget rasanya. Oke, guys. Tapi ya itu kadang-kadang kita pengennya tuh sekarang serba instan, pengen langsung masuk kaki, pengen langsung instan kenyamanannya. Tapi untuk sepatu ini khusus lo mesti break in dulu sih. Di situ baru kemudian lo akan menemukan kenyamanannya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang sering gue dapet di DM gue. Kan ini logonya performance ya, ini logonya performance nih guys, ya, bukan trefoil gitu ya. Ini bisa dipakai olahraga atau enggak? Gue menjawab sih, dan gue sarankan, jangan, mendingan jangan dipakai olahraga, karena satu, kalau buat jalan oke, nyaman, kayak kalau buat olahraga lari tuh kekerasan deh ya, bisa dipakai buat jogging mungkin, tapi kalau buat lari, enggak deh gitu ya. Tuh ini plus nih lo masuk ke kontur-kontur bertanah, bubar pak. Ini asli, ini ngebersihinnya PR. Jadi ini emang ibaratnya mobil. Ini tuh konsep car. Ini adalah konsep shoe yang bisa lo beli dan bisa lo cobain. Di sini Adidas pengen ngasih lihat bahwa, gue bisa bro bikin sepatu dengan inovasi gokil kayak gini gitu ya. Jangan dipakai lari, dipakai jalan aja gitu ya. Oke guys, fashion sneakers lah udah, totally fashion sneakers. We as a company, we can develop as much gitu ya. Dan jujur menurut gue ini keren banget bentuknya. Gue puas memakainya. Ini juga eye catching banget ya. Banyak beberapa teman-teman yang nanya ke gue gimana apa segala macem. Dan gue belinya di mana? Itu mungkin pertanyaan kalian. Kebetulan ini belinya di Dubai. Ada anggota keluarga kemarin yang lagi bisnis trip ke sana dan gue nitip karena di sana stoknya lumayan banyak. Jadi siapa tahu lo lagi ada yang ke Dubai atau misalnya lagi ke Uni Emirat Arab gitu ya. Ini lumayan banyak sebetulnya di sana. Jadi lo bisa cari harga retailnya. Kalau dirupiahkan tuh mirip. Di sini tuh waktu rilis harganya 2,7 juta. Di sana tuh sama lah ya, 160 realan kalau nggak salah. Gitu ya, gue lupa ya. Kalau dirupiahin pokoknya tuh gue hitung-hitung mirip. Mungkin agak sedikit lebih mahal di sana ya. Tapi kalau di sini tuh 2,7 juta gitu guys. Pun sama dengan yang versi slip-on yang harganya 2,7 juta gitu. Ya, cuman pengalaman pribadi gua ya. Ini dipakainya tuh setelah break-in enak banget. Jadi you should try, you should own kalau penggemar Adidas ya, karena ini lain daripada yang lain dan gitu aja gitu ya. Banyak sekali masih gua terima pertanyaan mengenai ini ya. Hopefully nanti akan masuk juga di retailer-retailer lokal. Kalau misalnya ada yang mau tanya lagi,
lo boleh tulis di komen di bawah gitu ya. Tapi ini sedikit review dari gue gitu guys. Adidas Climacool ya, laced. Ingat Climacool. Jadi dia sepatu yang dingin. Apa kuncinya? Gitu. Apakah dia bisa perform atau kagak? Saya tidak tahu. Saya kurang merekomendasikan ya. Gitu ya dari gue, Aditya ya. Jangan lupa follow sosial media gue, Aditya, TikTok gue @aditya. Nonton video ini gratis, subscribe juga gratis ya. Gue tahu banyak yang nonton belum subscribe aja dulu ya. Jadi kita bisa sering ketemu online, oke? Gitu ya dari gue. This is Adidas Climacool Lace. I'll see you on the other episode of the sneakers. Bye guys.